Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai hasil dari tugas makalah kami yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi 2 yang berisikan tentang teknologi empiris dan juga kebijakan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari kelompok 7. Yang pertama ada Arini Nurjana, yaitu saya sendiri. Lalu ada Farel Josan dan juga Alifan Nisrina. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu kemajuan teknologi dalam model pertumbuhan Solo. Tapi sebelum masuk ke teori dan juga konsepnya, kalian pasti pernah kepikiran kenapa ya suatu negara itu pertumbuhannya ada yang melesat sangat cepat, tapi ada juga yang stagnan atau biasa-biasa saja. Padahal kalau kita pikir-pikir, setiap negara itu pasti dia punya modal atau uang gitu, terus juga punya teknologi, misalnya mesin, terus punya tenaga kerja gitu. Nah, jawaban dari teka-teki inilah yang dirumuskan oleh seorang ekonom yang juga peraih Nobel bernama Robert Solow. Jadi, apa sih model Solow itu gitu? Model Solow ini adalah teori yang dikembangkan oleh Robert Solow yang menjelaskan bagaimana ekonomi suatu negara itu tumbuh dan kenapa pertumbuhannya itu berbeda-beda tiap negara. Nah, model pertumbuhan Solow juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonominya ini dalam jangka panjang dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, akumulasi modal, yang kedua, pertumbuhan tenaga kerja, dan juga kemajuan teknologi. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, tadi udah disebutkan 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ini akumulasi modal atau yang kita lambangkan dengan K. Terus ada pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang kita lambangkan dengan L, dan juga kemajuan teknologi yang kita lambangkan dengan A. Nah, bentuk dari teori Solow-nya ini yaitu Y sama dengan fungsi dari K, A dikali L. Dengan Y-nya ini adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi atau output. Terus K ini adalah akumulasi modal, A-nya adalah kemajuan teknologi, dan juga L-nya jumlah tenaga kerja. Nah, ini menegaskan bahwa kemajuan teknologi atau A berfungsi sebagai pengungkit produktivitas input sehingga output dapat terus meningkat meskipun penambahan modal dan tenaga kerja menghadapi hasil yang semakin menurun atau diminishing returns. Selanjutnya, peran teknologi sebagai faktor eksogen. Nah, kenapa sih teknologi atau A dianggap sebagai faktor eksogen dalam model Solow ini? Artinya tuh teknologi bukan hanya sesuatu yang kita beli di pasar saat kita butuh, tapi teknologi ini adalah sesuatu yang datangnya dari luar gitu, dari perkembangan zaman, riset, ilmu pengetahuan, dan juga berjalannya waktu atau T. Nah, sebenarnya di sini fungsinya masih sama seperti yang sebelumnya, cuma ditambahin T karena waktu atau T ini menunjukkan bahwa pertumbuhan terjadi secara berkelanjutan. Dan A di sini atau teknologi A dalam kurung T ini adalah sebagai mesin utama karena teknologi ini adalah faktor luar yang menentukan efisiensi. Jadi kesimpulan besar dari model Solow ini adalah kalau kita tuh ingin ekonomi sebuah negara tuh tumbuh terus-menerus dan nggak mentok gitu, kita ini nggak bisa hanya mengandalkan tambahan modal atau tambahan pekerja aja, tapi kita tuh butuh inovasi, kita butuh teknologi gitu. Karena di jangka panjang ini cuma teknologi nih yang bakal bisa jadi mesin utama yang mampu mendorong produktivitas melewati batas-batas yang tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke dampak nyata atau empiris kemajuan teknologi. Setelah kita paham nih teorinya, sekarang kita masuk ke dampak nyatanya. Ada 3 hal utama di sini. Yang pertama ada efisiensi input. Jadi teknologi ini membuat kita tuh bisa menghasilkan lebih banyak output dengan orang yang sama, mesin yang sama gitu. Tapi karena mesinnya canggih gitu, karena teknologi mesinnya canggih, jadi produksi hariannya tuh bisa aja naik 2 kali lipat. Nah, yang kedua ini ada parameter atau yang dilambangkan dengan G. Nah, ini tuh adalah bumbu yang membuat tenaga kerja itu lebih pintar gitu dan juga lebih produktif. Nah, yang ketiga ada tenaga kerja efektif. Jadi pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya gabungan dari beberapa banyak orang atau N ditambah seberapa canggih sih teknologi yang dipakainya gitu atau G. Jadi pertumbuhan yang sehat ini adalah pertumbuhan jumlah orang yaitu N dibarengi dengan peningkatan kualitas atau teknologi yaitu G.
Selanjutnya kita bahas juga relevansi di Indonesia. Nah, jadi apa sih hubungannya gitu kan dengan Indonesia? Apa ini cuma teori aja? Yang pertama tuh ada riset R&D itu sebagai kunci. Kenapa sih disebut kunci gitu? Karena pertumbuhan ekonomi kita tuh nggak bisa cuma mengandalkan buka pabrik terus-menerus aja misalnya. Tapi kita juga harus fokus ke riset dan juga inovasi. Nah, yang kedua ada fakta di daerah. Nah, contohnya ini di Sumatera Utara. Kita melihat bukti nyata bahwa ketika investasi masuk dan pekerjanya diberikan pelatihan teknologi, nah ekonomi daerah tersebut langsung terdongkrak naik. Nah, yang ketiga ada adaptasi teknologi. Nah, Indonesia ini masih perlu terus belajar dan mengadopsi teknologi luar. Kalau kita berhenti belajar, nanti kita akan ketinggalan gitu atau jalan di tempat. Sementara negara-negara yang lain tuh mungkin saja sudah melampau lebih jauh gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke efisiensi tenaga kerja dalam model Solow. Mungkin dari penjelasan-penjelasan sebelumnya muncul pertanyaan, kan teknologi itu barang mati gitu kan. Nah, gimana caranya dia bisa nyatu dengan tenaga kerja? Dalam model Solow ini kita punya konsep bernama tenaga kerja efektif atau AL ya, A kali L. Nah, maksudnya itu adalah teknologi atau A itu tuh melekat pada tenaga kerja atau L. Jadi setiap pekerja menjadi lebih produktif seiring berjalannya waktu karena mereka menggunakan teknologi yang canggih gitu misalnya. Nah, prinsipnya juga simple, yaitu constant return to scale. Jadi kalau modal dan juga tenaga kerjanya efektif, kita gandakan, maka nanti hasil produksi atau outputnya juga akan bisa digandakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke keadaan mapan atau stabil atau yang biasa disebut dengan steady state. Jadi steady state ini merupakan kondisi di mana investasi ini pas untuk mencukupi penyusutan dan juga pertumbuhan penduduk gitu. Nah, rumusnya ini adalah K dot sama dengan S dikali F dikali K dikurangi dalam kurung N ditambah G ditambah delta tutup kurung dikali K. Jadi bagian kirinya ini adalah beberapa banyak modal yang bertambah dan bagian kanannya ini tabungan kita dikurangi beban biaya untuk menjaga misalnya mesin tetap berjalan dan melayani tenaga kerja yang terus bertambah. Nah, kalau tabungan kita ini pas dengan beban ini, maka kadotnya ini akan jadi nol. Itulah mengapa ekonomi kita jadi steady state atau mandek. Nah, jadi di sini tanpa teknologi atau G, pertumbuhan ekonomi itu akan berhenti gitu di titik ini. Dan juga peran teknologi di sini untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih cepat bahkan saat sudah berada di titik stabil. Lalu bagaimana sih cara agar ekonomi tidak terjebak dalam kondisi steady state? Jawabannya itu adalah dengan teknologi. Nah, makanya kita bahas efek teknologi terhadap pertumbuhan seimbang. Yang pertama itu pertumbuhan jangka panjang. Jadi teknologi ini akan mempertahankan pertumbuhan saat akumulasi modalnya itu mulai jenuh. Yang kedua ada golden rule atau keseimbangan emas. Nah, dalam ekonomi ada kondisi ideal nih yang disebut golden rule. Ini adalah kondisi mapan yang paling optimal, di mana konsumsi masyarakat ini berada di titik tertinggi. Nah, kita ini tidak mau investasi terlalu berlebihan sampai masyarakat ini menderita, tapi juga tidak boleh investasi terlalu sedikit. Nah, jadi teknologi ini bukan sekedar pelengkap gitu ya dalam ekonomi, tapi teknologi ini menjadi syarat mutlak. Jadi kalau negara ingin tumbuh berkelanjutan, maka negara tersebut tuh wajib berinovasi terus-menerus. Baik, saya akan menjelaskan konvergensi akumulasi faktor dan efisiensi produksi serta kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Baik, dari model Solos One, selain memberikan penjelasan tentang mekanisme pertumbuhan di tingkat individual suatu negara, model ini juga membuka wawasan yang lebih luas mengenai dinamika pertumbuhan antara negara secara komparatif. Gitu ya. Model ini juga mengandung prediksi penting bahwa negara-negara dengan kondisi struktural yang serupa akan cenderung bergerak menuju tingkat pendapatan per kapita yang sama dalam jangka panjang dan menghasilkan sebuah fenomena yang dikenal sebagai konvergensi. Nah,
Nah, konvergensi ini dari model Solos-One itu merujuk pada kecenderungan negara-negara atau daerah dengan tingkat pendapatan per kapita rendah untuk tumbuh lebih cepat dibanding negara-negara maju, sehingga dalam jangka panjang terjadi penyamaan tingkat pendapatan per kapita atau conditional convergence. Nah, dua sumber utama pertumbuhan ekonomi ini untuk menurut Solos-One itu pertama akumulasi produksi yang dimana meliputi tenaga kerja dan juga modal, terus peningkatan efisiensi produksi atau total factor productivity, yang dimana masing-masing memiliki implikasi kebijakan yang berbeda. Pertama, akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Yang dimana peningkatan kalau di peningkatan efisiensi produksi, faktor kemajuan teknologi dapat dilihat dari peningkatan jumlah barang yang diproduksi setiap tahunnya. Jika jumlah produksi meningkat, maka teknologi suatu negara meningkat karena mesin yang digunakan sudah diperbarui gitu ya. Kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Nah, di model pertumbuhan Solos-One maupun teori pertumbuhan endogen itu sama-sama mengisyaratkan bahwa intervensi kebijakan yang tepat dan terstruktur merupakan prasyarat penting untuk mendorong perekonomian menuju kondisi keseimbangan atau steady state yang lebih tinggi dan mempertahankan laju pertumbuhan yang berkelanjutan gitu ya. Konvergensi model Solos-One. Dalam kerangka Solos-One gitu ya, kebijakan yang meningkatkan tingkat tabungan nasional dan mendorong akumulasi modal akan memperbesar stok kapital per tenaga kerja efektif sehingga output per kapita pun meningkat. Sementara itu, pertumbuhan endogen memperluas cakupan kebijakan tersebut dengan menegaskan bahwa investasi dalam penelitian serta pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi merupakan variabel kunci yang menentukan laju pertumbuhan teknologi dari dalam sistem perekonomian itu sendiri. Maka dari itu, kebijakan pertumbuhan yang efektif harus mampu menjangkau dua dimensi sekaligus, dimana memperkuat fondasi struktural perekonomian di tingkat mikro maupun makro, sekaligus menciptakan ekosistem yang kondusif bagi inovasi dan adopsi teknologi secara berkelanjutan. Selanjutnya di sini teori pertumbuhan endogen. Nah, berbeda dengan model Solos-One, teori ini menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat dihasilkan dari sistem ekonomi itu sendiri melalui akumulasi pengetahuan, inovasi, dan modal manusia. Gitu ya. Teori pertumbuhan endogen menurut Paul Romer. Perbedaannya dengan model Solos-One, teori pertumbuhan endogen menempatkan kemajuan teknologi sebagai faktor internal ekonomi, di mana produktivitas bergantung pada inovasi dan modal manusia yang lahir dari dalam sistem ekonomi itu sendiri. Teori Paul Romer ini menghubungkan perkembangan ide-ide baru dan pertumbuhan ekonomi dengan jumlah orang yang bekerja di sektor pengetahuan, sehingga teknologi dan pertumbuhan ekonomi tidak bisa dipisahkan satu sama lain gitu ya. Dekonstruksi asumsi neoklasik dan peran R&D. Berbeda dengan Solos-One yang bertumbuh pada pasar persaingan sempurna, Romer memasukkan elemen pasar tidak sempurna atau persaingan monopolistik dalam modelnya. Inovasi membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar seperti yang kita ketahui untuk research and development. Oleh karena itu, agar perusahaan mau berinovasi, mereka harus diberikan ruang untuk memonopoli penemuan tersebut untuk sementara waktu, misalnya melalui hak paten demi menutupi biaya riset dan mendapatkan keuntungan gitu ya. Menurut Paul Romer, itu ada dua sektor utama perekonomian. Pertama, sektor barang produksi, yang dimana sektor ini menggunakan tenaga kerja, modal fisik, dan desain atau ide untuk menghasilkan suatu barang jadi. Dan juga yang kedua, sektor pengetahuan atau sektor R&D, Research and Development. Sektor ini menggunakan modal manusia, human capital seperti peneliti dan ilmuwan, serta stok pengetahuan yang sudah ada untuk menciptakan ide-ide baru atau teknologi baru. Keduanya sama-sama penting dalam model ini, tidak ada yang di atas atau ada yang di bawah gitu ya. Nah, dekonstruksi asumsi neoklasik dan peran R&D. Kemajuan teknologi dalam sistem ini dirumuskan sebagai fungsi dari jumlah modal manusia yang didedikasikan untuk riset dan kumpulan pengetahuan yang telah eksis, di mana produksi ide baru dipengaruhi oleh produktivitas, riset, modal manusia dari sektor R&D dan stok pengetahuan di sini. Bisa dilihat di sini
ada rumusnya di mana A adalah produksi ide baru, D adalah produksi riset, HA adalah modal manusia di sektor R&D, dan A adalah stok pengetahuan saat ini. Gitu ya. Anatomi ide, non-rivalry, dan eksternalitas positif. Pilar paling revolusioner dari teori Romer adalah konseptualitas karakteristik ide atau pengetahuan. Barang jadi seperti mesin atau tenaga kerja bersifat rival. Jika satu orang menggunakannya, orang lain tidak bisa. Sebaliknya, ide memiliki sifat non-rival. Karakteristik ini menghasilkan dua implikasi penting. Yang pertama, efek multiplikasi, yang dimana sebuah desain mesin baru, perangkat lunak, atau formula kimia dapat digunakan oleh jutaan perusahaan secara bersamaan tanpa mengurangi kualitas atau ketersediaan ide tersebut. Eksternalitas pengetahuan atau knowledge spillover. Penemuan baru tidak hanya menguntungkan penemunya, tetapi juga menambah kumpulan pengetahuan global. Peneliti lain dapat mempelajari ide tersebut, memodifikasinya, dan menciptakan inovasi turunannya. Pengetahuan membangun pengetahuan lain secara eksponensial. Nah, gimana caranya Paul Romer itu melepaskan diri dari diminishing return? Gitu ya. Dalam model Solos One, akumulasi modal pada akhirnya akan selalu berhadapan dengan hasil hukum yang semakin menurun atau law of diminishing marginal returns. Seperti pertumbuhan jangka panjang sehingga pertumbuhan jangka panjang hanya bisa diselamatkan oleh teknologi eksogen. Namun, karena ide bersifat non-rival dan menciptakan eksternalitas positif, pengetahuan itu tidak mengalami diminishing returns. Akumulasi pengetahuan justru menghasilkan skala hasil yang meningkat atau increasing return to scale. Nah, implikasi kebijakan makroekonomi dari teorinya Paul Romer ini, karena pengetahuan memiliki efek eksternalitas positif, pihak swasta seringkali memproduksi ide dalam jumlah yang lebih sedikit dari tingkat optimal sosial. Nah, pasar bebas secara mandiri itu gagal mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk sektor pengetahuan. Oleh karena itu, teori Paul Romer memberikan landasan teoritis yang kuat bagi intervensi pemerintah dalam mendorong penemuan ekonomi, antara lain melalui 1. Subsidi riset dan pengembangan atau R&D, 2. Investasi modal manusia, yang 3. Perlindungan hak kekayaan intelektual. Nah, selanjutnya itu sama pertumbuhan endogen juga, tapi menurut Robert Lucas. Nah, jika Paul Romer itu melihat pertumbuhan didorong oleh penemuan ide yang bersifat non-rival, Robert Lucas berargumen bahwa penggerak utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah peningkatan kualitas keterampilan dan pengetahuan dari para pekerja itu sendiri. Nah, dekonstruksi asumsi modal manusia sebagai mesin produksi gitu. Robert Lucas mendekonstruksi asumsi ini dengan membedakan secara tegas antara tenaga kerja mentah dan modal manusia. Gitu ya, seperti kombinasi pendidikan, keahlian, dan kesehatan. Dalam model Robert Lucas, agen-agen ekonomi harus membuat keputusan rasional mengenai alokasi waktu mereka, membuat keputusan rasional mengenai alokasi waktu mereka. Total waktu yang dimiliki dibagikan ke dalam dua aktivitas utama. Pertama, sektor barang produksi, yang dimana sektor ini menggunakan porsi waktu tertentu untuk bekerja dan menghasilkan output ekonomi fisik saat ini. Selanjutnya itu sektor pengetahuan atau R&D. Sektor ini menggunakan sisa waktu untuk belajar, berlatih, dan mengakumulasi keterampilan demi meningkatkan produktivitas di masa depan. Selanjutnya, anatomi model Lucas, efek internal dan eksternal pendidikan. Modelnya Robert Lucas ini menyoroti bahwa pendidikan atau modal manusia memiliki dua efek yang beroperasi secara bersamaan dalam perekonomian. Pertama, efek internal. Pekerja lebih berpendidikan akan secara langsung menjadi lebih produktif bagi dirinya sendiri dan perusahaan, sehingga mereka mendapatkan upah yang lebih tinggi. Yang kedua, efek eksternal atau spillover effect gitu ya. Ini adalah fondasi utama modelnya Lucas gitu. Jadi rata-rata modal manusia di suatu masyarakat akan meningkatkan produktivitas semua perusahaan dan pekerja di dalam masyarakat tersebut gitu. Nah, berada di lingkungan yang dipenuhi
pekerja berkeahlian tinggi akan membuat seseorang itu menjadi lebih produktif melalui interaksi, kolaborasi dan pertukaran pengetahuan informal. Di sini ada rumusnya fungsi produksi agregat dalam model Lucas yang merepresentasikan bahwa di mana Y adalah output, A besar adalah teknologi konstan, K adalah modal fisik, U adalah proporsi waktu bekerja, H adalah tingkat modal manusia individu, L adalah jumlah pekerja, dan HYA mewakili eksternalitas positif dari rata-rata jumlah manusia di masyarakat, modal manusia di masyarakat. Nah, cara Robert Lucas melepaskan diri dari diminishing return. Nah, sama seperti Paul Romer, Robert Lucas juga berhasil membebaskan perekonomian dari law of diminishing marginal returns, namun melalui mekanisme yang sangat beda gitu ya, yang sangat-sangat beda. Meskipun akumulasi modal fisik pada akhirnya akan mengalami stagnasi hasil marginal, kemampuan manusia untuk belajar dan membagikan pengetahuan di sekitarnya itu tidak berbatas absolut gitu ya kan. Karena ini efek dari eksternalitas modal manusia yang tadi sempat dibahas sama saya. Implikasi kebijakan makroekonomi menurut Robert Lucas di sini, karena ada efek eksternal dari pendidikan di mana masyarakat luas ikut menikmati manfaat dari satu individu yang berpendidikan tinggi, pasar bebas cenderung akan menghasilkan tingkat investasi pendidikan yang lebih rendah dari tingkat optimal sosial. Individu seringkali hanya memperhitungkan keuntungan pribadi saat memutuskan untuk sekolah tinggi, bukan hanya keuntungan yang akan mereka berikan ke masyarakat luas. Oleh karena itu, model Robert Lucas membenarkan dan mendorong intervensi kebijakan pemerintah yang agresif berupa subsidi pendidikan dan pelatihan kerja, fokus pada kualitas bukan hanya kuantitas, dan juga melakukan pencegahan brain drain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mengambil contoh untuk studi kasus dari perusahaan Goto, yaitu transformasi digital Goto, yang dimana merupakan contoh nyata bagaimana kemajuan teknologi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang dimana integrasi layanan transportasi, e-commerce, dan juga keuangan digital mampu meningkatkan efisiensi serta memperluas akses ekonomi bagi jutaan masyarakat. Jadi, perusahaan Goto ini memanfaatkan teknologi seperti artificial intelligence, big data, dan juga cloud computing untuk mengelola jutaan transaksi secara real time, sehingga mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta mempertemukan jutaan pengguna dan juga pelaku usaha dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi. Secara empiris, Goto berhasil memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia dengan menyumbang sekitar 259,6 triliun hingga 392 triliun terhadap PDB pada tahun 2023, serta memperdayakan lebih dari 3 juta mitra pengemudi dan juga 5,3 juta mitra UMKM sehingga turut menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru. Selain itu, keberadaan Goto juga berkontribusi dalam menurunkan tingkat pengangguran hingga sekitar 8,25% per tahunnya, dengan membuka lapangan kerja bagi sekitar 1,1 hingga 1,7 juta orang, serta membantu mengurangi kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia. Keberhasilan tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah seperti Strategi Ekonomi Digital 2030, Program Inklusi Keuangan Digital melalui KRIS, serta target digitalisasi 30 juta UMKM yang bersama-sama menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. Dengan demikian, dari studi kasus Goto ini bisa menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, terutama ketika didukung oleh data empiris yang kuat, serta kebijakan pemerintah yang tepat dan terarah. Kesimpulannya, secara keseluruhan, kemajuan teknologi merupakan faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena mampu meningkatkan efisiensi tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan output secara berkelanjutan, baik dalam model Solow maupun teori pertumbuhan endogen. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta investasi dalam teknologi dan inovasi agar pertumbuhan ekonomi dapat terus berkembang secara inklusif dan berkelanjutan.
Pertumbuhan ekonomi yang baik bukan hanya tinggi angkanya, tetapi juga merata hasilnya. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.